Halo Sobat Motret, balik lagi bersama gue Aldi di channel Hobi Motret. Di video kali ini gue bakal ngebahas hal yang basic banget, tapi semua fotografer wajib harus banget tahu tentang hal ini, yaitu adalah segitiga exposure. Yang namanya fotografi itu adalah melukis dengan cahaya atau exposure. Yang berarti kalau kalian bisa mengatur exposure dengan benar dan baik, kalian otomatis bakal menciptakan sebuah foto yang nggak kegelapan atau under exposure dan nggak keterangan atau over exposure. Nah, ada 3 unsur yang bisa kita gunakan untuk mengatur exposure pada kamera, yaitu ada shutter speed, ada ISO, dan terakhir ada aperture. Dan ketiga hal ini yang disebut dengan namanya segitiga exposure. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed ini kita pakai perumpamaan jendela ya. Jadi ibaratkan di rumah kalian ada jendela, shutter speed ini adalah seberapa cepat jendela itu terbuka. Buat teman-teman yang penasaran, shutter tuh apa sih, di mana sih di dalam kamera? Jadi shutter itu ada di sini nih. Nah, guys, di sini nih yang namanya shutter speed tempatnya. Bukan yang ini namanya mirror, kaca. Bukan yang ini, ada lagi di sini ya nih. Coba ya kalau kita foto. Lihat gak? Pasti nggak kelihatan kan, iyalah orang cepet banget. Jadi shutter speed itu yang kayak gini cepet. Seberapa cepet dia buka sama tutup si jendelanya. Jadi ada shutter nih, ada shutter di dalam sini. Cekrek. Nah, kalau kita lambatin, otomatis dia juga jadi lambat. Contoh kita pakai 4 detik. 4 detik berarti si jendelanya itu bakal kebuka dan ketutup selama 4 detik ya. Tuh, lihat. Dia langsung masuk ke sensornya. Nah, setelah 4 detik dia tutup lagi. Nah, logikanya semakin lambat shutter speed ini terbuka, maka otomatis cahaya yang masuk juga lebih banyak, guys. Dan foto yang dihasilkan pun bakal semakin terang karena cahayanya makin banyak yang masuk. Begitupun sebaliknya. Kalau pakai shutter speed yang cepat, karena dia bukanya cepat, jadi cahayanya dikit banget yang masuk dan fotonya pasti lebih gelap. Shutter speed itu di kamera diukur dengan satuan detik atau second. Contoh kayak gini. Di sini kalau di kamera ini gue pakai kamera 7D, itu di sini ada indikatornya tulisannya 1/15. Yang artinya shutter speed ini terbuka dan tertutup selama 1/15 detik. Nah, kalau udah kutip begini, ini artinya detik. Jadi 10 detik, 8 detik. Jadi kayak yang tadi gue bilang, ini malah ada sampai 30 detik. Jadi kebukanya selama 30 detik. Nah, cepat atau lambatnya shutter speed ini ngaruhnya apa sih ke hasil foto? Yang pertama, hasil foto kalian itu kalau pakai shutter speed yang lambat, lebih rawan goyang. Rawan goyang. Apalagi kalau lensa sama body kalian, apalagi kalau lensa sama body kamera kalian nggak ada image stabilizer-nya, itu jadi gampang banget jadi geter hasil fotonya. Kalau pakai perumpamaan jendela yang tadi, kalau shutter speed itu kan seberapa cepat jendela kebuka dan ketutup. Kalau aperture ini, itu seberapa besar jendela itu kebuka dan ketutup. Jadi di lensa itu terdapat bilah-bilah kayak gini nih fotonya nih. Semakin gede aperture itu kebuka, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Dan otomatis hasil fotonya bakal semakin terang. Begitupun sebaliknya, kalau aperture-nya kecil atau sempit, itu pasti nanti fotonya bakal lebih gelap karena cahaya masuk nggak banyak gitu. Nah, ini simbolnya nih. Di sini guys simbolnya. Kalau ini kan tadi shutter speed nih di samping ini. Sampingnya lagi ada F11, F13, ada F2,8. Nah, biar nggak bingung nih, contohnya kita langsung kasih lihat aja kayak gini contohnya. Nah, apa sih fungsinya aperture ini pada fotografi? Ya seperti contoh yang tadi kalian lihat, kalau pakai aperture yang gede, bukan yang lebar, itu pasti background-nya lebih ke blur. Yeah. Jadi semakin besar bukaannya pada kamera, aperture-nya, itu semakin ngeblur belakangnya, semakin bokeh istilahnya. Tapi kalau kalian mau foto misalkan pemandangan atau orang dari jauh, itu lebih baik pakai aperture yang kecil supaya nggak misfokus. Misfokus itu ya nggak fokus, jadi ntar hasilnya ngeblur. Nah, itu makanya kita harus pergunain aperture ini juga sesuai kondisi dan situasinya juga. Nggak semua kondisi bisa pakai aperture yang sama gitu. Oke, nextnya ini adalah ISO. ISO itu adalah gampangnya tingkat kepekaan sensor kamera
terhadap cahaya. Nah, teman-teman di kamera kalian semua, ISO itu pasti ada di sini. Biasanya ISO itu kelipatan ya, ada yang dari 100, 105, 160 sampai di sini paling mentoknya 12.800. Apa fungsinya ISO ini? ISO ini tuh berfungsi kalau misalkan kalian mau foto di tempat yang gelap. Kalau misalkan shutter speednya udah nggak bisa dilambatkan lagi karena kalau lambat bakal lebih goyang. Terus aperture udah paling mentok tapi masih gelap. Nah, ISO ini penolongnya. Jadi ISO-nya tinggal dinaikin aja ke angka yang dibutuhin. Tapi hati-hati nih sekali lagi, karena ISO itu bisa mempengaruhi noise. Noise itu apa? Noise itu bukan hidung ya guys. Jadi noise itu kayak gini nih contohnya nih. Ini ISO-nya tinggi banget, jadi muncul kayak bintik-bintik itu. Fotonya jadi nggak tajam karena banyak noise. Makanya jangan pakai ISO yang tinggi-tinggi juga. Kalau di kamera kayak Canon gini ada DSLR, paling mentok itu sebenarnya ada kayak 3200 itu udah lumayan kelihatan noise-nya sih. Nah, dari ketiga unsur ini, ada shutter speed, aperture, sama ISO. Kalau kalian gabungin dengan value yang tepat, akan menciptakan foto yang bagus. Kalau misalkan di kamera sekarang nih, apalagi kamera digital sekarang, itu hampir semua udah ada indikatornya nih guys. Indikatornya tuh kayak gini nih, ada -3, 2, 1, 0, 1, 2, plus 3. Sebelum kalian foto, kalian bisa tekan setengah shutternya, nanti dia bakal ketahuan nih, foto kalian tuh bakal keterangan atau kegelapan. Lihatnya di mana? Di sini. Sekarang gue pencet, ini sekitar di +1 ya, atau kurang. Ini udah cukup oke, tapi kalau gue kayak gini, jadinya gelap banget. Apalagi sampai kedap-kedap begini itu artinya udah gelap banget. Cari sebisa mungkin sampai tengah-tengah. Kalau kalian udah mencapai titik tengah ini, itu berarti udah mencapai segitiga exposure. Tapi nggak bisa semuanya kayak gitu juga. Kalian harus perhatiin satu persatu. Dari shutter speed-nya harus pas, terus dari aperture-nya sama dari ISO-nya. Di sini nggak ada rumus pasti di fotografi, itu nggak ada, karena setiap foto, setiap kondisi dan lingkungan itu pasti berbeda. Sampai sini dulu pembahasannya, semoga kalian bisa ngerti dan semoga kalian bisa langsung praktekin di rumah. Karena balik lagi, ini semua bukan tentang settingan kamera, bukan tentang kamera sendiri, tapi tentang man behind the gun. Gimana ke kreativitas kalian dalam menggunakan kamera ini gitu. Oke, sampai sini dulu aja. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas atau gimana, langsung tanya aja di kolom komentar di bawah, atau DM gua, atau DM kamera gue.id. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam motret.